Presiden kepada MPR. Rakyat telah memilih dan MPR telah melantik ya pasangan yang dipilih sah oleh rakyat dalam pemilu 2024. Belum. Sampai saat ini masih belum. Dan kalaupun ada pasti kan nanti akan dibahas di rapat pimpinan MPR ya. Kalau mau memulai prosesnya yang konstitusional, ya, harus kita berbasis pada konstitusional, maka seharusnya menurut saya bisa dilanjutkan ke proses impeachment melalui DPR. Nah, tapi jangan lupa dia harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum di ujungnya akan diselesaikan oleh MPR. Selamat malam. 100 lebih purnawirawan TNI dari berbagai angkatan membuat kejutan. Mereka mengusulkan 8 tuntutan. Salah satunya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi jalan Gibran maju di Pilpres 2024 lalu melanggar aturan dan undang-undang kehakiman. Menurut Wakil Presiden, di tengah jalan tentunya bukan perkara gampang, apalagi tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang. Karena ini berpotensi mengangkangi konstitusi. Mungkinkah Gibran diturunkan di tengah jalan? Apa dasar hukum yang bisa digunakan? Dan ada apa di balik manuver para purnawirawan TNI ini? Inilah satu meja The Forum memaksulkan Gibran realistis atau utopis? Forum Purnawirawan TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Usulan penggantian Gibran tertuang di dalam poin terakhir dari 8 poin yang jadi kesepakatan Forum Purnawirawan TNI. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut, usulan Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya adalah hal yang tidak sesuai undang-undang. Ya, satu, semua orang punya hak bersuara. Tapi kalau pertanyaannya apakah pilihan purnawirawan TNI untuk mengusulkan impeachment Gibran kepada Presiden sudah pasti tidak sesuai undang-undang dasar. Pasal 7A, pasal 24C itu semua mengatakan harus usul DPR. Jadi kalau mau benar, purnawirawan itu datang ke DPR mengusulkan untuk pembahasan impeachment Wakil Presiden. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menyebut, usulan dari Forum Purnawirawan TNI agar mencopot Gibran sebagai Wakil Presiden harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo. Begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Istana menyebut, Presiden Prabowo mengetahui 8 poin yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI tersebut. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto mengatakan, Presiden Prabowo tak bisa merespon permintaan itu karena di luar kekuasaannya sebagai presiden. Kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga, ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Iya, kan ada kan 8 poin itu, ya. Sekarang sudah beredar di medsos, ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul, maka inilah ya sikap presiden ya, bukan mengacuhkan ya, tapi tetap menghargai ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra, perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hampir 2 pekan isu penggantian Wapres ini terus bergulir.
Publik menunggu sikap resmi pemerintah atas wacana ini. Jangan sampai menjadi bola liar yang justru menunjukkan buruknya hubungan antara presiden dan wakil presiden. Karena usulan ini disuarakan oleh seratusan purnawirawan TNI yang tentunya memahami perundang-undangan dan konstitusi. Memakzulkan Gibran, realistis atau utopis adalah tema satu meja The Forum. Telah hadir di studio mantan Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom ABRI, Maijen Purnawiran Samsu Jalal. Malam, Pak Samsu Jalal. Kemudian ada Kepala Badan Pengkajian MPR, Andreas Hugo Parera. Malam, Bang Andreas. Dewan Penasihat PSI, Mbak Irma Huta Barat. Malam, Mbak Irma. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi. Malam, Mas Burhan. Dan pengamat hukum tata negara Satya Arinanto. Malam, Mas Satya, pakar hukum tata negara. Pak Samsu Jalal, terlebih dahulu. Pak Samsu, Pak Jalal, apa tiba-tiba Forum Purnawiran TNI dalam 8 tuntutan yang ke-8 meminta kepada MPR untuk mengganti wakil presiden? Background dan latar belakangnya apa, Pak Jalal? Ya itu kan terjelaskan itu kan. Siapa sih Gibran itu? Fufu Fafa kan? Dan itu kan sekarang lagi rame tuh ijazah palsunya kan. Oke. Gibran juga jelas juga ijazahnya kan. Kapan dia tamat universitasnya di Singapura. Dia mungkin tamatan SMA itu loh. Nggak tahu juga walau alam lah, saya juga nggak tahu. Oke, itu pernyataan disampaikan kepada publik, selanjutnya akan disampaikan kepada MPR atau kepada siapa, Pak Jalal? Ya ini untuk diketahui juga, maka MPR monitor dong kan. Konstitusi apa yang konstitusi? Ya sekarang siapa yang memilih Gibran kan diloloskan dari konstitusi siapa? Paman dia kan, MK itu kan, ketua ya. Tadi umurnya pokoknya umurnya yang penting itu sudah pernah menjabat di daerah, sebagai di kota kan, loloslah dia kan. Sekarang saatnya itu yang menguasai hukum lah itu kan. Oke, jadi artinya pernyataan dari Forum Purnawiran Prajurit TNI apakah nanti akan datang ke MPR menyampaikan tuntutan itu atau pernyataannya dilepas kepada publik? Itu kan dilepas kan. Hanya sekarang Prabowo mau nggak terima itu kita kan, menerima itu Pak Tri ya. Pak Tri mantan Panglima ABRI, mantan wakil presiden lagi kan. Oke. Itu nggak main-main kan. Berapa orang jenderal yang mendatangi dan beberapa kolonel itu kan. Dan itu Purnawiran TNI ya. Jangan Polri gak ada, ya. Saya ada Puspom ABRI, saya tahu Polri. Tahu kan Polri kan? Polisi tidur juga ngereportkan dari polisi bangun kan? Polisi kan perkara orang lain sumber income gitu. Oke. Baik, oke. Bang Andreas dari MPR, apakah MPR juga sudah menerima secara langsung tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI? Tahu saya, kan saya di Badan Pengkajian, biasa kalau masuk itu lewat pimpinan gitu, pimpinan MPR. Tapi saya kira kemarin Pak Ketua MPR juga menyampaikan bahwa itu belum ada apa yang resmi surat masukan. Tapi kalau kita lihat dari ya secara konstitusional ya, secara prosedural, ini kan prosedur kan diatur di Undang-Undang Dasar Pasal 7, Pasal 7A, terus kemudian Pasal 7A itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dapat dapat diganti, dapat diberhentikan. Nah, Pasal 7B poin 1 sampai 7 itu mengatur tata caranya, gitu. Tata cara untuk pemberhentian presiden atau wakil presiden. Nah, proses itu tentu harus mulai dari DPR tentunya. Dari DPR kan kemudian ke Mahkamah Konstitusi untuk 3 hal. Kenapa seseorang itu presiden dan atau wakil presiden itu diberhentikan. Alasan yang berkaitan alasan hukum, pidana, alasan administratif, kalau tidak sanggup lagi, tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya, atau alasan etik. Jadi 3 alasan ini, ya tadi misalnya tadi disinggung oleh Pak Samsul tadi, ya kalau Fufu Fafa itu terbukti
Nah itu satu alasan etik gitu, yang berkaitan dengan etik ya. Pak Setia Arinanto bisa menjelaskan lebih jauh yang berkaitan dengan hukum ini gitu. Tapi ya 3 alasan itu bisa jadi pintu masuk gitu. Artinya secara konstitusional itu dimungkinkan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Dalam hal ini yang berkaitan apa yang disampaikan oleh para purnawirawan tentu wakil presiden di situ. Oke, baik. Mbak Irma Huta Barat, anggota Dewan Pembina PSI. Gimana PSI memandang ada pernyataan publik dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang 8 tuntutan, salah satunya adalah meminta agar wakil presiden Gibran Raka kemudian kepada MPR untuk diganti lah sebenarnya. Iya. Kami melihatnya dari 2 sisi ya, substansinya bahwa ada masukan dari para purnawirawan yang meskipun tidak mewakili seluruh purnawirawan karena kan ada PPAD, PPAU, LVRI, AL, Pepabri, Legiun Veteran yang belakangan ini juga kalau nggak salah baru hari ini sudah mengeluarkan surat pernyataan bahwa itu bukan pendapat dari seluruh purnawirawan. Saya sudah kasih ke Mas Thomas kalau nggak salah. Saya dapat dari Pak Komarudin Simanjuntak, ketua dari PPAD. Artinya dalam hal ini substansinya adalah ingin memberikan masukan kepada pemerintah. Saya tentu saja menghargai apa yang dilakukan oleh para purnawirawan, mereka yang memberikan nyawanya untuk negara. Dan tentu saja masukan itu harus dilihat substansinya dan ada prosedurnya. Karena kan tentara itu adalah pelindung dari konstitusi. Saya pikir ini adalah masukan yang tentu akan didengarkan. Namun upaya untuk memakzulkan kan tidak semudah hanya memberikan pernyataan lalu melemparkannya ke publik, karena itu akan melalui prosedur politik yang panjang. Dan secara konstitusi nanti Pak Satya bisa menjelaskannya dengan lebih detail bahwa dalam hukum tata negara kita siapapun bisa di-impeach asal caranya betul, bahkan presiden sekalipun. Dalam hal ini saya melihatnya bahwa secara substansi butir-butir yang dimasukkan itu tidak semuanya bisa dilakukan secara konstitusional tentu saja. Nah, TNI sendiri kan memiliki Sabta Marga ya. Kita bersyukur masih ada orang yang masih memikirkan negeri ini. Kalau nggak salah Sabta Marga yang ketiga ya Pak Samsu ya, bahwa kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Dan saya pikir kalau usulan itu dimasukkan untuk membangun ya bagus-bagus saja. Tentu saja bagus-bagus saja. Saya kan aktivis anti korupsi ya Mas Budi. Jadi itu kan kejujuran, kebenaran, dan juga keadilan itu adalah hal yang kita tuntut. Namun butir-butir itu secara substansi mungkin bisa menimbulkan gejolak juga karena memang ada pro dan kontra. Kalau kami dalam hal ini tentu saja menanggapi bahwa memakzulkan itu seperti bukan urusan politik praktis yang harus dilakukan oleh para purnawirawan, karena saya pikir para purnawirawan itu memikirkan negara, politiknya politik negara. Apa sih yang musuh negara ini? Nomor 1 ya korupsi, lalu juga banyak sekali penegakan hukum yang harus dibantu untuk ditegakkan. Jadi saya pikir dalam hal ini saya hanya melihat secara substantif butir 8 itu tidak patut untuk dikemukakan ke publik. Oke, baik. Mas Satya Arinanto, Profesor Ahli Hukum Tata Negara. Jalannya gimana sih kalau kemudian ada publik kemudian meminta agar ada pemakzulan wakil presiden, tapi jawaban Prof Satya setelah jeda berikut ini.